Rena bersembunyi di belakang tumpukan buah-buahan yang ada di supermarket itu. Netranya terus memperhatikan Daryl dari kejauhan. Ia melihat Daryl sedang mendorong troli belanja bersama seorang perempuan. Dia ngajak siapa ya? Pacarnya atau ibunya? Tapi kalau ibunya, masa semudah itu? Gumam Rena. Netra Rena malah beralih pada Jerome, laki-laki asal Perancis yang baru ia kenal saat di klub malam, dan kini mengajaknya untuk ikut ke supermarket. Yang membuat kaget, Jerome malah menghampiri Daryl, dan bahkan terlihat sangat akrab. Itu bule kenal mantannya Farah. Waduh, gawat, gumam Rena lagi sambil gigit jari. Rena berpikir untuk kabur dari sini. Tak peduli nanti Jerome akan bingung mencarinya. Lagi pula mereka juga tidak ada hubungan yang serius, hanya sekedar dekat. Di tengah obrolan kedua laki-laki itu, Jerome tiba-tiba saja mengedarkan pandangannya mencari Rena. Ia celingukan mencari perempuan itu. Tak tahu saja kalau Rena telah bersembunyi. "Kamu cari siapa?" tanya Daryl dalam bahasa Inggris. Ia heran melihat Jerome kebingungan dan mirip seperti anak ayam kehilangan induk. "Teman perempuanku. Tadi aku juga mengajak dia untuk ikut ke sini." "Di mana dia?" Masih Jerome bingung mencari sosok Rena. "Pacar baru?" tanya Daryl. "Tidak, hanya sekedar dekat. Kita berkenalan saat di klub malam. Kamu ingat malam itu kan?" Jerome adalah orang yang mengajak Daryl ke klub malam saat tak sengaja bertemu dengan Farah lagi. Jerome sempat satu kampus dengan Daryl saat mereka berkuliah di London. Setelah tamat, Daryl langsung melanjutkan kuliah S2 di Amerika. Sementara Jerome malah melanjutkan kuliahnya di bidang kuliner, sesuai dengan hobinya. Beberapa waktu yang lalu, Jerome sempat menghubungi Daryl saat tahu kalau Daryl sedang liburan di Bali. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertemu, dan tak lupa mampir ke klub malam saat di mana Daryl bertemu dengan Farah secara tak sengaja lagi. "Apa temanmu itu orang lokal di sini?" tanya Daryl pada Jerome. "Orang Indonesia juga, tapi tidak tinggal di Bali. Dia hanya berlibur di sini bersama satu temannya. Mereka tinggal di Paris, dan kebetulan punya usaha perhiasan di sana." Alis Daryl bertaut. "Paris, usaha perhiasan?" Jerome menganggukkan kepalanya. Daryl langsung merasa kalau ada sedikit kemiripan. Atau jangan-jangan yang Jerome maksud adalah Farah. Mungkin saja Jerome yang membawa Farah pergi. Buru-buru ia menahan tangan Jerome, lalu menanyakan orang yang Jerome ceritakan tadi. "Siapa nama temanmu itu?" tanya Daryl. "Namanya Rena." "Iya, namanya Rena." "Kenapa?" balik Jerome bertanya. "Rena?" Daryl mengingat-ingat nama teman Farah. Tadi manajer front office sempat memberitahu nama lengkapnya. "Renata Wanindya." "Aku tidak tahu nama lengkapnya. Yang aku tahu namanya hanya Rena," jelas Jerome. "Apa kamu tahu dia menginap di hotel apa?" tanya Daryl masih penasaran. "Hotel Maharani. Kemarin malam aku menjemputnya untuk makan malam. Dan malamnya dia menginap di tempatku. Makanya aku ajak saja dia ikut ke sini untuk membeli beberapa bahan masakanku," kata Jerome sambil netranya sibuk mencari sosok Rena. Rena masih bersembunyi dari kejauhan. Berkali-kali ia menepuk dahinya. Kini ia jadi bingung. Harus langsung kabur atau tetap menemui Jerome dulu. Seperti perintah Farah tadi, ia sedang menghindar dari Daryl. Dan Rena diminta untuk tak memberikan informasi macam-macam. Jadi pilihan yang tepat saat ini adalah ikut menghindar dari Jerome, agar ia tidak memberitahukan banyak informasi lagi pada Daryl. Rena pun kabur dari sana, dan berharap Jerome tak melihatnya saat kabur. Setelah berhasil keluar dari supermarket, Rena segera meraih gawainya. Ia kembali gigit jari, saat mengetahui kalau gawai miliknya kehabisan daya baterai hingga mati sendiri.
Kalau gini satu-satunya cara adalah aku balik ke hotel dan segera check out dari sana. Rena telah mengemas semua barang-barangnya dan bersiap untuk check out. Gawainya juga telah berisi daya baterai dengan penuh. Tapi tiba-tiba saja ada panggilan telepon masuk yang muncul di layar gawainya. Dari Jerome. Mampus, nih bule pasti kebingungan. Umpat Rena. Rena berencana untuk menjawab panggilan itu supaya Jerome berhenti menghubunginya lagi. Ia akan membuat alasan agar Jerome tak bisa menemuinya kembali. Kamu di mana, Rena? Tanya Jerome dalam bahasa Prancis pada Rena. Aku sudah pergi. Maaf tadi mendadak tidak memberitahumu. Aku harus berangkat balik ke Paris, kata Rena memberi alasan. Hari ini, tapi kamu sendiri yang bilang kalau masih lama tinggal di Bali. Sampai usahamu resmi buka di sini kan? Iya, tapi ada hal penting yang harus aku selesaikan di Paris saat ini. Jadi aku dan temanku harus kembali dulu. Terima kasih untuk waktumu. Sampai bertemu lagi ya, ucap Rena. Belum sempat Jerome membalasnya lagi, tapi Rena sudah langsung menutup panggilan telepon itu. Lagi Rena melakukan kebiasaannya kalau sedang kebingungan. Menggigit jarinya. Ia bingung harus bagaimana lagi selain berbohong pada Jerome. Ia pun langsung mengirim pesan pada Farah agar membagikan lokasi tempatnya berada. Sebelum Jerome kembali mengganggunya dengan terus menghubungi lewat gawainya. Setelah itu, Rena dengan cepat mendorong kopernya menuju ke front office untuk check out saat itu juga. Rupanya lagi-lagi Rena mendapatkan kejutan di front office. Ia ditahan sebentar untuk tidak pergi. Saya harus pergi sekarang, pesawat saya menunggu, kata Rena dengan nada tinggi saat staf front office memintanya untuk menunggu sejenak. Memangnya apalagi yang kurang? Saya sudah lunasi semua pembayaran kan? Staf itu tidak bisa menjelaskan. Tentunya ia tidak berhak untuk mencari tahu detail informasi mengenai Farah melalui Rena. Gara-gara itu, staf di bagian front office harus mencari alasan sembarang dulu sambil menunggu Daryl datang. Rena baru saja hendak kabur setelah kelelahan menunggu dan marah-marah di front office. Tapi sialnya langkahnya langsung terhenti begitu sosok Daryl sudah berdiri di hadapannya. Hai, sapa Daryl dengan ramah. Mampus deh, umpat Rena dalam hati. Daryl memperhatikan koper dan tas yang dibawa oleh Rena. Check out hari ini, tanya Daryl. Iya, jawab Rena singkat sambil terbata. Kenapa tidak barengan dengan Farah? Tanya Daryl mulai menginterogasi. Itu, dia sudah check out duluan. Kemana? Pancing Daryl langsung. Aku kurang tahu kemana. Soalnya dia juga tidak memberiku kabar. Nomornya tidak aktif, kata Rena beralasan. Untung dia ingat kalau Farah ganti nomor. Jadi bisa dijadikan alasan kalau nomor sebelumnya itu tidak aktif. Daryl tertegun sejenak. Memang benar nomor Farah tidak aktif. Tapi yang membuat Daryl heran kenapa Rena juga buru-buru untuk check out saat ini. Daryl tak mau percaya begitu saja. Lantas kamu mau kemana setelah ini? Lagi Daryl berusaha memancing Rena. Mau balik ke Paris. Ada urusan penting yang harus aku selesaikan di toko kami, kata Rena, masih dengan alasan yang dibuat-buat. Daryl menganggukkan kepalanya. Apa aku boleh minta nomor kamu? Tanya Daryl langsung. Hah? Buat apa? Supaya aku bisa menanyakan kabar Farah padamu. Kalau kamu hari ini kembali ke Paris, bisa aja Farah juga sudah duluan berangkat ke sana. Makanya nomornya tidak aktif. Aku cuma ingin tahu keadaannya. Itu aja, terang Daryl dengan wajah seriusnya. Melihat keseriusan Daryl, Rena jadi tidak tega. Yang membuat Rena heran, kenapa laki-laki seganteng Daryl harus dihindari oleh Farah. Rena tentu tak akan menolak kalau terus didekati oleh Daryl. Tidak cuma tampan, tapi dompetnya pasti tebal. Itu poin utamanya. Rena tak mau terhanyut pada ketampanan Daryl. Baginya di dahi Daryl sudah tercetak tulisan milik Farah. Lagi pula masih banyak bule asli yang lebih tampan dan kaya daripada Daryl. Jadi apa aku boleh minta nomor kamu? Tanya Daryl lagi. Boleh, jawab Rena.